6 sore gue pulang, ya alhamdulillah guys, rata-rata gue bawa duit 200. Kadang kalau gue tutup poin bisa 300 gitu ataupun lebih. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project, channel yang senang membahas info perjalanan, info wisata dan review apa aja. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project. Jadi kali ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue dan motivasi gue selama ikut Gojek. Apa sih yang bikin gue ini kok pengen gabung ke Gojek? Yang pertama, gue pengen dapat penghasilan lebih, dan Gojek memberikan sistem bagi hasil guys, 80 sama 20. 80% buat driver dan 20% buat perusahaan. Misalkan gue dapat 100.000, 20.000 buat perusahaan dan 80 buat gue. Dan ya alhamdulillah itu cukup kok buat gue. Kedua, setiap driver Gojek itu dapat asuransi perlindungan guys, perlindungan kecelakaan. Kita hanya kerja aja sesuai prosedur, dan kalaupun kita kena musibah, kita harus rawat di rumah sakit, kita dapat asuransi dari Gojek, asuransi perlindungan jiwa gitu. Selain yang nomor satu tadi, sistem bagi hasil, jadi Gojek ini banyak kasih bonus guys. Driver-drivernya ya, walaupun ini tahun 2020 bonusnya jadi kecil ya, tapi ya alhamdulillah cukup kok memenuhi semua kebutuhan gua. Kalau kita 10 poin, 12 poin, 14, 15 sampai 20 atau sampai 30 itu ada hitungan bonusnya guys. Jadi kalau kita rajin, insya Allah bonusnya kita dapat terus. Yang keempat, bebas guys, istilahnya mau narik kapan aja, freelance gitu. Apalagi kalau buat teman-teman yang punya penghasilan utama dan jadiin Gojek ini sekedar sampingan, ini bisa banget. Jadi kita bisa dapat dua penghasilan ya, istilahnya. Kalaupun hasilan di luar itu lebih besar, di luar Gojek, Gojek ini bisa ya sekedar buat jajan lah gitu. Tapi kalau kita rajin terus, Gojek ini bisa jadi hasilan utama guys. Sudah banyak teman gue yang seperti itu. Cuma punya investasi tambahan, ya udah jelas dong, nama kita punya lain penghasilan utama, di situ kita bisa nabung kan. Jadi di luar itu semua guys, pasti gue gabung ke Gojek, gue pengen lebih mengembangkan diri. Contohnya dari Gojek gue bisa kenal banyak orang gitu, gue bisa belajar untuk berkomunikasi. Tadinya mungkin gue hanya bermain atau berkumpul sama teman-teman di sekitar lingkungan rumah. Alhamdulillah dengan gue ikut Gojek ini, gue bisa berkomunikasi, bersosialisasi sama penumpang-penumpang. Bisa belajar memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan prosedur dari Gojek gitu. Dari Gojek gue juga banyak belajar tentang karakter seseorang, karena kan penumpang ini aneh-aneh guys. Namanya setiap orang kan nggak sama, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sopan, ada yang kurang sopan. Dari situ kita bisa belajar untuk memahami seseorang, belajar untuk mengendalikan diri guys gitu. Soalnya kalau ada penumpang mintanya aneh-aneh, dalam artian kalau salah sedikit dikomplain gitu kan, dari situ kita bisa belajar untuk mengendalikan diri. Jangan kepancing guys sama keadaan-keadaan seperti itu. Buat teman-teman yang katanya punya tingkat kesabaran ekstra, kesabaran tingkat tinggi, yuk gabung di Gojek, kita buktikan. Karena terus terang dari 2017 akhir gua gabung di Gojek sampai dengan hari ini, udah banyak banget istilahnya orang yang beraneka macam sifat seseorang guys. Masalah penghasilan dari Gojek, alhamdulillah ya guys ya. Ya walaupun jarang gue tutup poin, istilahnya kalau kata teman-teman driver Gojek bilang tuh anyep lah ya. Tapi ya alhamdulillah sih cukup aja. Dalam sehari itu kalau gue keluar dari jam 6 pagi, gue jalanin santai, orderan itu santai, nggak buru-buru, istilahnya nggak on terus. Waktunya makan, waktunya sholat ya sholat. Itu jam 5 sore atau jam 6 sore gue pulang, ya alhamdulillah guys, rata-rata gue bawa duit 200. Kadang kalau gue tutup poin bisa 300 ataupun lebih, tapi jarang sih yang rutin, antara 150 sampai 200. Mungkin kecil bagi yang punya duit segitu. Tapi kalau 150 kita rutin, kita jam 5, jam 6 kita buat duit 150, 200, kalau kali 30 hari gimana guys? Kalau gue pribadi jalanin Gojek ini hanya sekedar sampingan guys. Saat Senin sampai Jumat gue kerja, pulang kerja itu gue biasanya cari orderan yang searah balik, jalan pulang lah ke arah yang
sama, cuma jarang yang kayak gitu, kadang mental-mental jauh kemana-mana. Gue pribadi guys jalanin kerja sampingan di Gojek ini karena Senin sampai Jumat masuk jam 7, pulang jam 3, dan biasanya dari jam 4 sampai jam 7 malam itu gue baru sampai rumah cari order yang searah jalan pulang. Kadang ya dari jam 4 sampai jam 7 itu kadang gue dapat 4, 5 gitu. Ini minimal kan bensin gue dalam satu hari ini udah full tank terus guys. Gue juga pernah dapat penumpang yang mungkin bagi gue sih di luar di luar batas kewajaran lah ya. Jadi pernah ada ibu-ibu bawa 3 orang anak. Gue pikir ibu-ibu ini mesennya sendiri kan atau berdua sama anaknya, ternyata 3. Jadi sama gue di atas motor itu 4. Kalau gue cancel nanti ibu itu kecewa ataupun nanti dia bisa ngasih komentar yang gak baik tentang penilaian rating gua kan. Alhasil ya udah terpaksa gua bawa, dan gua nggak minta uang tip ataupun apa ya, pokoknya kayak beruang sirkus guys. Jadi motor satu isinya 4 orang, lo bisa bayangin lah kayak mana. Cuma yang namanya pelayanan ya harus kita utamakan ya kan. Gue juga pernah dapat penumpang cewek minta buru-buru kan, minta anterin, ternyata ban gue kena paku guys. Kayak mulai dari situ gue langsung motor gue tuh gue isi pakai cairan yang nambal sendiri itu. Bukan promosi sih, cuma ini cara biar nggak mempersulit kita di jalan kan. Takutnya kan nanti waduh ban bocor, apa nggak mau nunggu, posisi buru-buru kan, kita juga bingung kayak gitu kan. Di Gojek juga ini istilahnya rezeki-rezekian guys. Nah dari pagi sampai sore gue susah dapat order kan. Keluar dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang gue cuma dapat 10 kan. Kelamaan nunggu orderan gitu. Tapi pernah juga gue keluar jam 2 siang, jam 7 malam udah tutup poin guys. Karena dapat GoFood-nya berapa kali kan, belum nanti isi pulsa. Jadi foodnya aja udah 2 poin kan, tambah 1. Pada saat itu guys, nggak tahu kalau yang sekarang ini. Buat temen-temen driver Gojek ya, tetap semangat guys. Pokoknya kita niat ibadah, kita niat untuk cari duit yang halal. Kalau bisa hindarin deh itu yang namanya kita main tembak-tembakan, tuyul-tuyulan. Kayaknya lebih enak kita dapat duit ini hasil keringat kita, bener-bener kita kerja gitu, sesuai prosedur, nggak ngelanggar dan nggak curang guys. Kalaupun ada yang bilang katanya, lo ini driver Gojek kayak kurang aja, lo malu-maluin jadi tukang ngojek lah, inilah itulah, biarin aja guys. Istilahnya kita yang penting satu kerja halal, kita cari duit yang halal lah intinya kan. Nggak usah malu, nggak usah minder, nggak usah apa, kita tetap ngebit terus guys, tetap kita kerja di Gojek sesuai prosedur aja. Yang gue dapat selama ini dari Gojek, gue dapat penghasilan tambahan lumayan. Sehari lumayan lah, sekitar 150-200. Itu gue santai banget kerja. Mungkin bukan dibilang kerja, lebih kayak main game. Kita suruh nyelesain satu misi, terus kita dikasih duit gitu. Yang kedua, teman kita banyak guys. Lo bayangin kalau di jalan aja kita ketemu sama-sama jaket kayak gini, itu main klakson kan, jadi kita aman. Kita ngerasa di jalan nih banyak kawan gitu. Kita dapat asuransi perlindungan dari Gojek. Kita dapat asuransi, jadi kalaupun maafnya ngomong kita kena musibah di jalan, insya Allah kita bisa pakai asuransi ini. Kita di Gojek ini bisa belajar untuk saling mengenal, nambah teman, nambah kawan, nambah saudara kan, sama-sama driver Gojek ataupun sama penumpang. Kita bisa belajar untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi, untuk berkomunikasi, cara berkomunikasi sama orang kan istilahnya. Teman-teman driver tetap semangat ya. Jangan lupa kalau senang sama video ini, klik like and subscribe. Oke? Makasih ya, sampai ketemu lagi di video Mas Supar Project berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.